Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, wow, heboh dan viral. Prediksi pakar politik serta sekaligus Presiden Akal Sehat Rocky Gerung tentang koalisi pemerintahan Prabowo nanti akan mengalami kekacauan antara Prabowo dan Gibran. Karena akan terjadi konflik ketegangan di dalam koalisi, lalu melebar menjadi konflik ketegangan antara presiden dan wakil presiden karena mereka akan ketemu tiap hari, kata Rocky Gerung. Sementara itu, dengan gagahnya sang presiden terpilih oleh 58% rakyat Indonesia menghadiri hari ulang tahun Kopassus yang ke-72 di Cijantung. Wow, mantap Pak Prabowo ya. Nah, seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Ini parah nih. Oh, benar ya. Pak Prabowo menghadiri hari ulang tahun Kopassus yang ke-72 di Cijantung beberapa hari yang lalu ya guys, dengan baret merah dan kacamata hitam. Dengan tegapnya beliau berjalan ya. Keren Pak Prabowo, keren. Lidah saja dipatah-patah nih Pak nama Pak Prabowo nih guys. Kami persilakan kepada seluruh tamu undangan pejabat TNI, Polri, beserta istri berkenan menaiki kendaraan yang telah kami siapkan untuk melaksanakan kegiatan Napak Tilas Asrama Kesatrian Ahmad Yani Cijantung. Ini parah nih. Oh, ada Mayor Teddy juga di sana. Telah kami sediakan. Ya, pengawal pribadi ya, selalu setia menemani Pak Prabowo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita hari ini ketemu dengan Bung Rocky. Kita ingin minta pandangannya Bung Rocky. Saya kira penting. Ini kan persoalan urusan elektoral kan sudah selesai. Yes. Dan Prabowo sudah dinyatakan dan sudah ditandatangan oleh KPU dinyatakan pemenang. Oke. Dan insya Allah nanti akan dilantik pada tanggal 20 Oktober bulan ini. Kira-kira dengan pokok persoalan yang banyak sebagaimana kita diskusikan tadi, apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo ini? Yang pertama yang mesti kita uji kimia psikologi antara Prabowo dan Gibran. Karena ini soal kepemimpinan. Mereka berdua akan ketemu tiap hari dan dengan segala macam perbedaan kultur, cara berpikir itu, etik segala macam itu, kemampuan retorik. Jadi kita bayangkan misalnya bahwa konflik itu pertama-tama akan terjadi di dalam koalisi. Lalu melebar menjadi konflik diam-diam soal leadership di antara presiden dan wakil presiden. Nah, pada saat yang sama ketika konflik itu mulai muncul, yaitu terutama ketegangan di antara presiden dan wakil presiden, ekonomi kita pasti memburuk. Karena ketegangan global, supply chain yang terganggu tuh, semua parameter tentang moneter itu mulai merambah dan membuat kita kelimpungan, bahkan mungkin potensi ras akan terjadi. Jadi Prabowo ada dalam ketegangan psikologi sekaligus ketegangan sosial. Apalagi kalau kita tambahkan bahwa apalagi beliau semakin hari semakin tua ini ya guys. Iya tuh. Semua dolar di Indonesia akan dipanggil pulang oleh Joe Biden untuk persiapan industri perang di situ kan. Jadi kemungkinan itu akan membatalkan ambisi misalnya untuk makan siang gratis, ambisi untuk menambah anggaran IKN, ambisi untuk menambah jalur kereta cepat dari Bandung tembus lagi ke Surabaya. Jadi semua ilusi itu kita bayangkan dari sekarang bukan karena kita ingin menghalangi, tapi dia akan dihalangi oleh semacam hukum-hukum sosiologi. Atau dalam ilmu agama dia akan dihalangi oleh hukum-hukum alam alias sunatullah. Jadi kalau begitu bisa apakah dapat disimpulkan? Mantap. Sesungguhnya beban yang terberat oleh Pak Prabowo itu sesungguhnya ada pada Gibran. Ya itu di depan situ tuh ada mawar, coba di short mawar itu. Dan ada lagu bunyinya Every Rose Has Its Thorn. Itu lagu dari Poison dulu. Semua mawar ada durinya. Kita tanya sekarang, yang wangi itu adalah Prabowo karena dianggap dia jujur untuk menyelamatkan Indonesia berkali-kali. Tapi ada duri di situ, yaitu Gibran. Atau sebaliknya, Prabowo adalah duri bagi dinasti Jokowi nanti. Karena kalau misalnya soal-soal politik hari ini membuat ekonomi gagal, masyarakat kemudian lakukan social unrest, itu artinya yang harus bertanggung jawab adalah Jokowi.
Tapi saya dengar kemarin Prabowo bilang bahwa dia sudah dipersiapkan oleh Jokowi sejak lama. Iya. Saya Dari beritanya viral ya. Ini semacam pengakuan yang menunjukkan bahwa sebetulnya ada deal antara Jokowi dan Prabowo. Jadi kalau kita tanya siapa yang pilih Jokowi, rakyat bukan. Yang pilih Prabowo adalah Jokowi melalui pembagian bansos, kira-kira begitu. Iya, Kiranya, betul. kan? Atau dengan dibujuk makan siang gratis. Itu ide yang betul-betul menghina akal sehat kita tuh, karena tidak mungkin orang itu dieluk-elukkan hanya dengan memberi dia makan siang kan. Kita mesti beri dia pikiran, bukan sekedar karbohidrat tapi juga protein. Ya, dengar itu ya. Kemampuan konseptual. Nah, itu yang saya kira akan kelabakan nanti. Karena masyarakat sipil, buruh terutama akan tetap menuntut keadilan dan kemerdekaan berpikir. Bagaimana Bung Rocky menilai apa yang dikemukakan oleh kaum sekitar akademika melihat hasil berharap banyak kemarin dengan Mahkamah Konstitusi dan faktanya kan berbanding terbalik dari apa harapan. Bahkan mereka menyatakan yang menyelesaikannya ada peradilan rakyat seperti itu. Iya, memang sebetulnya itu akhirnya kan. Jadi kalau lembaga-lembaga formal mengalami yang disebut oleh Huntington political decay, pembusukan politik, kan yang membusuk terakhir adalah akar konstitusi kita di Mahkamah Konstitusi itu. Sebelumnya daunnya membusuk, itu Paman Usman, dia sebagai daun, tapi sekarang akarnya membusuk. Maka saya gembira sebetulnya pembusukan itu total, supaya bisa ditumbuhkan bibit-bibit baru. Nah, keadaan semacam itu hanya bisa dilakukan secara pelembagaan. Kita masih nuntut misalnya supaya Megawati teruskan protesnya itu ke DPR dalam bentuk hak angket apapun kan, supaya terbuka lagi di dinamika politik. Tapi kalau itu pun macet, ya udah akan ada people tribunal. Iya. Entah di dalam negeri atau dibuat di luar negeri. Artinya rakyat mencari jalannya sendiri. Rakyat mencari jalan sendiri dan arus rakyat itu selalu tidak bisa ditahan oleh kekuasaan. Yang terakhir, Ya. apa yang diinginkan diharapkan kepada para pendukung? Memang masuk akal apa yang diucapkan Bung Rocky semuanya ya guys. Lihat, Masuk akal. mereka berharap cukup banyak kepada kepada pasangannya, tapi di akhirnya itu terjadi zigzag yang luar biasa oleh elit-elit partai. Iya, terlihat bahwa yang kata Bung Rocky itu munafik besar. Iya, konkurensi atau koherensi berpikir ideologi politik dari elit itu ternyata berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan dari rakyat. Kan rakyat menghendaki 01, 03 itu tetap dalam posisi oposisi. Rakyat berapa persen? 48 juta rakyat. Kan Prabowo dapat 58 juta tuh, 58%. Jadi itu angka konservatif itu ya. Yes, berarti ada 48% rakyat Indonesia menghendaki partai Nasdem, partai PKB, partai PKS, partai PDIP untuk membackup suara rakyat. Sekarang 3-4 orang elit mengatakan kami mau bergabung. Gimana logikanya tuh? Kalau seluruh rakyat menghendaki tapi elit mau bergabung. Jadi memang kelihatan bahwa kita masih dangkal dan berpikir. Untung sekali Pengadilan Jakarta Selatan kemarin itu memutuskan bahwa kepentingan publik itu bisa diucapkan dengan cara yang bahkan menghina presiden. Dan itu kesempatan kita untuk memutuskan. Dan saya berterima kasih pada lawyer-lawyer yang membela saya, termasuk Egy Sujana yang secara vokal mengatakan bahwa tidak ada di dunia ini pikiran itu dikendalikan oleh kekuasaan tuh. Dan dalil Egy Sujana memperkuat putusan hakim yang membebaskan saya dari tuntutan orang gila yang namanya David Tommy. Mantap. Tidak boleh dikritik. Ini ada juga yang masih tak jelas ini katanya. Saya ini bilang lagi. gas saja, saya bilang sama dia. Ini Si orang Opung, tua si pemberani sebagai ya. pejabat tidak mencontohkan yang baik dan tidak mendidik, tidak bisa dijadikan panutan. Dia sendiri tidak ada prestasinya. Bisanya hanya mengusir warga masyarakat Indonesia angkat kaki dari negaranya sendiri. Negara ini sudah seperti datuk moyangnya sendiri yang punya. Yang lain hanya numpang. Kayak bapak moyangnya yang punya enak ya. sekali congornya mengusir rakyat Indonesia. Ini sama halnya dengan Presiden Jokowi yang seperti penjajah. Contohnya sudah ada, masyarakat Kalimantan yang dekat IKN diusir, sementara tanahnya akan dijual diperuntukkan orang-orang asing yang akan tinggal di IKN. Begitu warga protes haknya sendiri, malah ditangkap dan digundulin. Ini rezim Jokowi paling bangsat. Gila, keren. Ini parah nih. Iya. Iya sama, saya juga tidak suka tuh dijajah.
Iya. Orde Waras. Oke, mantap. Salam waras gitu ya. Oke guys, itu dia video reaksi kita hari ini. Gimana pendapatnya? Tolong disampaikan di kolom komentar. Tapi yang paling menarik dari yang dikatakan Rocky Gerung tadi adalah akan terjadi konflik antara Prabowo dan Gibran serta kondisinya nanti, dan juga mungkin akan terjadi ibaratkan Gibran menjadi duri di dalam pemerintahan Prabowo Gibran, ataupun Prabowo yang menjadi duri di dalam pemerintahan Jokowi saat ini. Itu kata Rocky Gerung tadi ya. Wow, ini mantap ya, dan itu masuk akal juga apa yang dikatakan Bung Rocky tadi. Nah guys, gimana pendapatnya? Tolong sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam waras. Thanks for watching.